Halo Minasa, kembali lagi dengan saya TM7. Kali ini kita akan membahas kisah hidup iblis bulan atas ketiga yaitu Akaza. Sebelum masuk ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Akaza merupakan iblis bulan atas ketiga dari ke-12 anggota iblis bulan. Sebagai seorang iblis, Akaza berwujud seorang pemuda yang memiliki rambut pendek berwarna merah muda cerah, badan yang berotot dengan kulit sangat putih, dihiasi oleh pola garis-garis biru tebal di tubuhnya. Akaza adalah iblis yang sangat kuat dan keras kepala. Ia sangat suka bertarung, terutama saat melawan pemburu iblis yang dia anggap kuat. Akaza selalu memandang rendah siapapun yang dia anggap lemah, akan tetapi dengan tulus menghormati mereka yang kuat di matanya. Begitu dia bertemu seseorang yang ia anggap kuat, Akaza menuntut untuk mengetahui nama mereka, dan tidak akan berhenti sampai ia mengetahui nama mereka. Hal itu pun pernah ia lakukan saat bertarung melawan Rengoku Kyojuro. Akaza memiliki kebutuhan psikologis yang mengakar di dalam dirinya untuk menjadi lebih kuat, dan karena itu terkadang ia sering tidak cocok dengan sesama peringkat atas karena dia melihat mereka sebagai saingannya. Akaza sangat cemburu pada dua peringkat yang ada di atasnya, yaitu Doma dan Kokushibo. Bahkan Akaza pernah menyerang Doma dan bersumpah untuk membunuh Doma dan Kokushibo untuk menjadikan dirinya di peringkat pertama. Kisah hidup Akaza saat menjadi manusia pun terungkap saat pertarungannya melawan Giyu Tamioka dan Tanjiro. Akaza yang lupa dengan masa lalunya setelah menjadi iblis pun perlahan mengingat semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa iblis itu dulunya adalah manusia, dan mungkin karena mereka menyerah dengan kehidupannya ataupun mereka membenci dengan hidupnya, mereka pun memutuskan untuk menjadi iblis dan membuang sifat manusia yang ada pada diri mereka. Begitu pula dengan Akaza, sebelum ia menjadi iblis ia dulunya adalah seorang manusia. Hakuji adalah nama Akaza saat masih menjadi manusia. Hidup Hakuji sangatlah miskin. Apalagi ia memiliki ayah yang sering sakit-sakitan. Hal itu membuat Hakuji menjadi anak yang keras. Ia sering mencuri untuk mencukupi kebutuhannya. Akibat perbuatannya, Hakuji sering ditangkap dan dipukuli. Suatu ketika Hakuji ditangkap, ia pun disidang. Kepala hakim berkata bahwa ia akan memotong tangan Hakuji apabila ia kedapatan mencuri lagi dikarenakan Hakuji sudah memiliki 3 garis pencuri di tangannya. Hakuji pun menjawab dengan berkata, "Silahkan potong tangan ini, kalaupun kau potong, aku masih mempunyai kaki untuk mencuri." Ayah Hakuji yang mengetahui kalau Hakuji sering mencuri dan ditangkap pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar tidak menjadi beban untuk anaknya. Sebelum meninggal, ayah Hakuji sempat menuliskan pesan kalau ia tidak ingin hidup dengan uang hasil mencuri, dan ia pun ingin anaknya memulai lembaran baru dengan hidup yang jujur dan menjadi orang yang benar. Singkat cerita, setelah kematian ayahnya, Hakuji merasa hidupnya sudah hancur, orang yang ia sayangi pun pergi meninggalkannya. Ia menjadi brutal memukul siapapun, akan tetapi Hakuji bertemu dengan Keizo. Keizo yang melihat tato kriminal di tangan Hakuji pun tahu kalau Hakuji adalah seorang kriminal. Keizo pun menantang Hakuji untuk bertarung. Hakuji yang mendengar itu pun langsung menyerang, akan tetapi Hakuji dikalahkan oleh Keizo dengan 1 kali serangan. Singkat cerita, Keizo pun membawa Hakuji ke rumahnya dan menceritakan dirinya yang memiliki dojo seni bela diri tangan kosong yang disebut Soryu. Akan tetapi Keizo tidak memiliki murid, oleh sebab itu berniat menjadikan Hakuji muridnya dan menyuruh Hakuji untuk tinggal bersama dan merawat anak perempuannya yaitu Koyuki yang sering sakit-sakitan. Hakuji yang sudah terbiasa merawat ayahnya dulu yang sering sakit-sakitan pun melakukannya dengan baik. Ia merawat Koyuki dengan penuh kasih sayang dan berjanji akan membawa Koyuki untuk melihat kembang api setelah Koyuki sembuh. 3 tahun berlalu, Hakuji banyak mengalami perubahan pada dirinya setelah ia tinggal bersama Keizo dan Koyuki. Ia tidak lagi melakukan hal-hal yang pernah ia lakukan dulu. Keizo berhasil merubah Hakuji yang dulu menjadi pribadi yang lebih baik. Keizo memanggil Hakuji dan berbicara kepada Hakuji bahwa ia berniat menyerahkan dojonya kepada Hakuji dan meminta ia menikahi putrinya. Hakuji terkejut dengan permintaan Keizo. Ia tidak menyangka seorang kriminal seperti dia masih memiliki masa depan. Hakuji sangat bahagia. Ia tidak menyangka akan memiliki orang-orang yang menyayangi dan mencintai dirinya.
harapan yang tidak pernah ia sangka-sangka akhirnya menjadi kenyataan. Ia pun bersumpah untuk hidup menjadi orang yang benar seperti pesan ayahnya, dan ia pun akan berusaha untuk melindungi Keizo dan Koyuki walaupun harus mengorbankan nyawanya karena dari mereka Hakuzi merasakan hidup mencintai dan dicintai. Hari pernikahan pun semakin dekat, Hakuzi berniat berziarah ke makam ayahnya untuk memberitahukan pernikahannya. Sekembalinya Hakuzi dari makam ayahnya, Hakuzi pun diberitahu jika sumur di rumahnya diberi racun oleh doju saingan mereka. Koyuki dan Keizo yang tidak tahu kalau sumur mereka diberi racun pun meminum air sumur tersebut. Keizo dan Koyuki pun meninggal akibat air sumur yang diberi racun tersebut. Seketika hidup Hakuzi hancur melihat jasad kedua orang yang ia sayangi meninggal. Hidup yang ia impikan telah hancur. Ia pun menyalahkan dirinya karena tidak pernah ada di saat orang yang ia sayangi memerlukan bantuannya. Hakuzi pun berniat untuk membalas dendam kepada dojo Kenjutsu yang ia anggap pengecut. Ia pun membunuh 67 orang dengan tangan kosong. Singkat cerita, setelah membunuh semua orang yang ada di dojo Kenjutsu, Hakuzi berjalan tanpa tujuan. Ia pun tanpa sengaja bertemu dengan Muzan. Muzan yang mendengar ada seorang iblis yang membunuh seluruh dojo pun datang ke sana, akan tetapi ia malah melihat Hakuzi yang seorang manusia. Muzan pun sedikit kecewa, akan tetapi Muzan yang berniat ingin membuat 12 anggota iblis bulan atas pun memberikan darahnya kepada Hakuzi, berharap Hakuzi bisa menerima darah Muzan dan menjadi iblis yang kuat, dan ternyata Hakuzi bisa menerima darah Muzan dan menjadi iblis bulan atas. Akan tetapi setelah menerima darah Muzan yang begitu banyak, Hakuzi atau Akaza lupa dengan ingatan masa lalunya, oleh sebab itu ia tidak tahu asal-usul dirinya saat masih menjadi manusia. Barulah setelah pertarungannya dengan Tanjiro dan Giyu Akaza mengingat semua kisah masa lalunya, ia pun menyerah dengan dirinya dan hidupnya sendiri. Tamat. Itulah kisah hidup Akaza. Dari Akaza kita belajar bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Sekian dari kami, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.